Oke, kita akan lanjut menghitung untuk model dinamis stage tidak terbatas. Sebelumnya kita sudah belajar tentang model dinamis stage terbatas untuk 3 bulan atau 3 stage. Sekarang kalau model dinamis stage tidak terbatas, kalau menggunakan enumerasi sempurna. Metode enumerasi sempurna adalah mengenumerasi seluruh stationary policy hingga diperoleh solusi optimumnya. Metode ini digunakan apabila jumlah total stationary tidak terlalu besar sehingga masih dapat dihitung. Artinya masih bisa opsi-opsi keputusan yang bisa kita ambil itu masih terhitung, terukur. Kombinasi-kombinasinya tidak terlalu banyak. Oke. Misalnya suatu persoalan keputusan mempunyai sejumlah S stationary policy, maka diasumsikan bahwa P dan R adalah matriks transisi satu langkah dan matriks pendapatan yang berkaitan dengan policy ke K, S1, 2, dan S. Maka langkah-langkah enumerasinya sebagai berikut. Tahap pertama adalah menentukan VSI, yaitu ekspektasi pendapatan satu langkah satu periode dari policy S pada state I, kebijakan S pada tahap I. Kemudian langkah keduanya seperti ini, nanti kita akan coba jalani langkah ketiga dan seterusnya sehingga kita dapatkan ekspektasi policy mana yang paling baik. Soal yang sama dengan video yang sebelumnya, ada lakukan overhaul atau tidak. Matriksnya sama ya, P1 dan P2. Maka kombinasinya apa saja yang bisa kita hasilkan? Ada setidaknya 8. Yang pertama adalah tidak melakukan overhaul sama sekali. Overhaul atau lakukan overhaul apapun yang terjadi, atau lakukan overhaul jika sistem dalam kondisi baik atau 1, lakukan overhaul jika sistem dalam kondisi 2 saja atau cukup, lakukan overhaul jika sistem dalam kondisi 3, lakukan overhaul jika kondisi sistem baik atau cukup, lakukan overhaul jika sistem dalam keadaan baik atau kurang, lakukan overhaul jika sistem dalam keadaan cukup atau kurang. Ini dari sebuah tiga state untuk 2 kebijakan. Bayangkan kalau misalnya ada 4 state untuk 5 kebijakan, untuk ada 3 kebijakan, tentu akan makin banyak lagi, ada lebih banyak kondisi. Ini hanya 8 gitu. Kita bisa kombinasikan. Yang pertama, tidak lakukan overhaul apapun yang terjadi. Maka ya sudah, kita gunakan saja, yaitu matriks 1. Ini kan matriks tidak lakukan overhaul apapun yang terjadi, tetap seperti ini. Tapi kalau lakukan overhaul apapun yang terjadi, ini adalah policy kedua, kebijakan kedua, maka kita gunakan P2 dan R2. Ini adalah matriks lakukan overhaul apapun yang terjadi. State-nya 1, 2, 3, pokoknya overhaul 1, 2, 3 overhaul. Tapi jika overhaul itu adalah sistem 1, maka ini adalah irisan dari dua matriks ini. Artinya kalau kondisi 1 kita gunakan matriks overhaul itu, maka kita ambil, kita cabut ini, kita taruh di sini, gitu ya. Tapi kalau kondisinya bukan 1, bisa jadi cukup ataupun rusak, kita dibiarkan, maka kita ambil dari matriks biarkan, yaitu ini, kita taruh sini. Overhaul jika sistem 2, sama juga. Artinya kalau sistem 2, kita gunakan matriks overhaul ini, matriks overhaul. Kalau kondisinya 2, maka kita cabut dari sini, taruh di sini ya. Tapi sisanya gimana kalau kondisi sistem 1 dan 3, maka kita gunakan yang atas, taruh di sini. Overhaul jika sistem 3, sama. Kalau sistemnya 3 overhaul, maka kita cabut dari 3 ini, taruh di sini. Tapi sisanya bagaimana? Sisanya ya dibiarkan, maka kita cabut dari matriks biarkan ini dari sini. Overhaul jika sistem 1 atau 2, maka kalau sistemnya 1 dan 2 dari matriks kanan ini kita cabut, taruh di sini. Dan berarti kalau sistem 1, 2 di overhaul, sistem 3 tentu dibiarkan, atau kondisinya adalah 3, kondisinya rusak, dibiarkan. Overhaul jika sistem 1 atau 3, sama ya, sama. Nah, pertanyaannya, kita sudah dapat ke 8 matriks baru ini, campuran, kombinasi. Pertanyaannya adalah set policy mana yang paling baik dari 8 ini? Kita akan coba menghitung ya.
Pertama untuk latihan dulu, latihan 9G. Coba dari dua matriks, dari matriks ini cari tentukan kebijakan 1 hingga 4.